Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita dan kehidupan kita, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Demikianlah dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah terangkum dalam kitab suci, yaitu Alkitab yang kita percayai sebagai kitab suci sebagai orang Kristen. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kumpulan tulisan yang ada di dalam Alkitab atau kitab suci itu berbeda dengan kumpulan tulisan-tulisan yang ada di pasaran. Berbeda Alkitab dengan novel, berbeda Alkitab dengan tulisan-tulisan yang lain yang telah tercetak. Apa yang membedakan tulisan-tulisan itu? Kita harus memahami dan mempercayai bahwa Alkitab atau kitab suci merupakan tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Allah memakai orang-orang untuk menuliskan apa yang menjadi pengakuan iman, apa yang menjadi pengalaman iman, apa yang menjadi firman Allah di dalam kehidupan setiap orang. Sehingga segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itulah firman. Itulah firman Allah yang hidup. Karena itu merupakan ilham dari Allah yang mengarahkan manusia untuk mengenal Allah. Dan ketika kita sudah mengakui, ketika kita sudah mempercayai bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu adalah firman Allah, maka kita akan melihat manfaat daripada firman Allah dalam kehidupan setiap orang percaya. Sehingga satu-satunya ajaran yang harus kita percaya dan yakini adalah firman Allah. Sehingga apa manfaat yang akan kita dapatkan dari firman Allah ini? Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Allah ini bermanfaat untuk mengajar. Mengajar kita dari ketidaktahuan kita tentang Allah, kita akhirnya menjadi tahu siapa Allah. Mengajar kita supaya kita menjadi umat Allah, pengikut Allah yang setia. Walaupun kita berdosa, tetapi kasih Allah nyata dalam kehidupan kita. Sehingga firman itu mengajarkan kita dari ketidaktahuan kita menjadi tahu. Yang kedua, firman Allah atau tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, di mana setiap orang diarahkan untuk berjalan di jalan Tuhan. Sehingga ketika kita tidak lagi berada di jalan Tuhan, maka Allah akan menyatakan itu melalui firman-Nya, melalui tulisan yang diilhamkan. Ibarat seperti teknologi yang terjadi saat ini, sehingga setiap orang bergantung kepada yang namanya Google Map. Sehingga ketika kita lari daripada arahan daripada Google Map, maka Google Map itu akan bersuara untuk mengatakan balik arah, kembali ke jalan awal. Demikian juga firman Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan, maka firman itu akan menegur kita untuk kita kembali kepada Allah, dan kita harus tetap di jalan. Sehingga kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dinyatakan oleh firman Tuhan itu. Yang berikutnya, tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan kita. Dari kebersalahan kita dinyatakan oleh firman Tuhan itu, maka kita terbuka untuk melakukan pembaharuan diri. Sehingga ketika kita mau menerima, ketika kita mau diperbaiki, maka disitulah ada perubahan. Setiap orang yang percaya akan firman Tuhan, maka hidupnya akan diperbaharui dari hari ke hari. Karena hidup orang percaya bukanlah hidup hanya asal percaya, tetapi ada perbaikan kelakuan. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
firman Tuhan atau tulisan yang diilhamkan itu berguna untuk mendidik orang dalam kebenaran. Karena setiap orang yang hidup dan percaya kepada firman Tuhan, maka dia akan hidup dalam kebenaran. Dididik untuk benar, dididik untuk menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Sehingga hidup kita tidak lagi masuk ke dalam kebersalahan, masuk ke dalam keberdosaan. Karena kita yang berdosa telah dibenarkan oleh firman Tuhan, sehingga kita sekarang masuk dalam didikan Allah untuk menjadi orang-orang yang benar. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menyatakan firman-Mu, agar kami semakin mengetahui segala tulisan yang Engkau ilhami. Semuanya itu berguna untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik setiap orang percaya di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah setiap kehidupan kami, berkatilah setiap pekerjaan kami, dengan apa yang kami lakukan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, dan terjadilah kehendak-Mu dalam setiap pekerjaan kami. Ya Bapa, ya Allah kami serahkan seluruh kehidupan kami dan setiap orang percaya. Yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu, yang berduka Engkau berikan Tuhan peneguhan dan penghiburan yang daripada-Mu. Karena kepada-Mu sajalah Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.